prosesnya sudah berjalan, pada waktunya nanti akan diumumkan. Yang jelas bukan sore ini pengumumannya. Ya. Pokoknya udah ada, tapi nanti pada waktunya diumumin. Kesamaan tentang visi kita bahwa kita ingin perubahan untuk keadilan itu membereskan permasalahan-permasalahan yang masih sekarang belum tuntas. Ingin mengajak, kita lakukan melalui komunikasi dengan kader-kader, bukan hanya Nasdem ya, koalisi perubahan, ngajak kader-kader NU, warga NU untuk gabung di koalisi perubahan, untuk mendukung koalisi perubahan. Nah, salah satu figur yang sangat potensial, masih muda, dinamis, punya kapasitas di NU itu banyak. Salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid. Terkait calon wakil presiden pendamping Mas Anies sudah diatur dalam piagam kerjasama 3 partai. Mas Anies diberikan kewenangan sepenuhnya untuk memilih calon pendamping yang paling pas sesuai dengan 5 kriteria yang telah ditetapkan: berkontribusi secara elektoral, penguatan koalisi, ada berjalannya pemerintahan ke depan, serta memiliki visi yang sama, visi perubahan dan perbaikan, serta ada misi untuk menjadi ditunggal pada pemerintahan ke depan. Ini yang menjadi koridor dan menjadi acuan dalam menentukan cawapresnya. Yang menurut Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, ini adalah satu-satunya nama yang sekarang sudah diusulkan oleh tim 8 dan sudah dikantongi oleh Anies Baswedan, dibawa ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kita nggak tahu apakah ke Madinah atau tidak Anies Baswedan, tapi masa tidak ke Madinah, karena Madinah ada makam Rasulullah SAW. Mungkin setelah prosesi ibadah haji selesai ke Madinah dan kemudian kembali, karena pakai Saudi Airlines ya. Saudi Airlines itu ciri-cirinya ya, kalau diundang dari dari kerajaan Arab Saudi menggunakan Saudi Airlines pastinya. Terkait nama-nama, saya kira Pak Sudirman Said sebelumnya sudah menyampaikan bahwa sudah mengkerucut pada satu nama. Kita hormati itu, kita tunggu waktu yang tepat untuk dideklarasikan. Jadi jangan sampai ada yang terus menjadikan ini sebagai tokoh kelontong, dijajakan ke tiap orang yang diketemukan atau ditemui selalu diberikan penawaran sebagai cawapres. Saya kira tentang cawapres ini sudah selesai dan tinggal menunggu waktu untuk dideklarasikan. Tentu orang bertanya-tanya, dari mana Yeni Wahid ini? Nah, ini ada versi Gus Coy dan versi Demokrat. Menurut Gus Coy, nama ini adalah nama yang disebutkan sendiri oleh Demokrat, oleh Andi Arief sebagai Ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu. Selain mengusulkan AHY, mengusulkan juga nama Yeni Wahid. Tapi kata Demokrat, kata Lakumani, Kamhar Lakumani, itu sih omongan dari Gus Coy sendiri soal Yeni Wahid. Karena Gus Coy kan berakar di NU, tentu dia punya subjektivitas untuk menaikkan NU sebagai calon wakil presiden Anies Rashid Baswedan. Jika Anies duet dengan Yeni Wahid, dukungannya disebut hanya optimal di Jatim, lemah di daerah lain. Dikutip dari Kompas.com Jakarta, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Advice Induk Strategis Ahmad Khairul Umam menilai terbuka peluang buat Yeni Wahid dan Hovifah Indar Parawansa untuk menjadi bakal calon wakil presiden Capres pendamping bakal calon presiden Capres pemilu 2024 Anies Baswedan. Namun demikian, baik Yeni maupun Hovifah belum mumpuni secara elektabilitas. Tingkat elektoral keduanya di klasmen Capres berada di papan bawah, tertinggal dari nama-nama lainnya. Yeni dan Hovifah juga dihadapkan pada tantangan masih terbatasnya tingkat elektabilitas personal yang masih belum kompetitif, kata Umam kepada Kompas.com Selasa 27 Juni 2023. Umam mengatakan Yeni dan Hovifah merupakan figur yang sama-sama dekat dengan kalangan Nahdlatul Ulama yang sebagian besar masanya tersebar di Jawa Timur. Oleh karenanya, menggandeng salah satu di antara keduanya dianggap hanya akan memperkuat suara di Jatim, tidak dengan wilayah lain.
Sehingga mencapreskan Yeni dan Hovifah untuk mendampingi Anies kemungkinan basis dukungannya akan optimal di Jawa Timur saja, namun melemah di provinsi-provinsi yang lain, terutama di luar Jawa, ujar Umam. Selain itu, lanjut Umam, wacana menjodohkan Anies dengan Yeni atau Hovifah kemungkinan besar akan terganjal restu partai koalisi. Seperti diketahui, Anies didukung oleh 3 partai politik yang tergabung dalam koalisi perubahan, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Demokrat dan PKS sebelumnya telah mengusulkan nama capres yang tak lain merupakan kader partai masing-masing. Sementara Yeni dan Hovifah bukan kader 2 partai tersebut ataupun kader Nasdem. Sedangkan kuota pengusulan Nasdem sudah diserahkan dengan penunjukan Anies sebagai capres yang merepresentasikan wajah Nasdem, kata Umam. Namun begitu bukan berarti sosok Yeni dan Hovifah tak punya nilai tawar sebagai sosok yang merepresentasikan kekuatan politik perempuan. Keduanya diyakini mampu memperluas jangkauan pemilih. Apalagi sosok calon pemimpin perempuan tampaknya tak masuk radar capres 2 bakal capres pesaing Anies, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Selain itu, kedekatan Yeni dan Hovifah dengan kelompok NU juga dianggap bisa menjadi penyeimbang buat Anies yang kerap dicitrakan dekat dengan kelompok konservatif. Yeni dan Hovifah bisa merepresentasikan elemen kekuatan Nahdlatul Ulama yang mewakili karakter Islam moderat dan nasionalisme religius yang bisa dimanfaatkan Anies untuk menepis tudingan kedekatan dengan Islam konservatif, tutur dosen Universitas Paramadina itu. Sebagaimana diketahui, nama bakal capres pendamping Anies Baswedan sampai saat ini belum diumumkan. Katanya sosok calon RI kedua itu bakal diumumkan sepulang Anies beribadah haji. Adapun Anies bertolak ke Tanah Suci sejak 22 Juni 2023 kemarin. Belakangan mencuat nama baru di bursa capres Anies, yakni Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid. Nama Yeni dimunculkan oleh Nasdem. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai Yeni punya latar belakang mumpuni untuk bersanding dengan Anies pada pemilihan presiden mendatang. Saya secara pribadi akan sangat bahagia jika Anies memilih dia, karena bukan lagi mandat saya sebagai wakil ketua umum partai. Mandat itu ada sama Mas Anies, ujar Ali kepada Kompas.com Jumat 23 Juni 2023. Tapi sekali lagi, sebagai seorang sahabat dari Yeni, saya akan mengatakan sangat bahagia jika dia dipilih Anies jadi calon wakil presiden, sambung dia. Umam mengatakan Yeni dan Hovifah merupakan figur yang sama-sama dekat dengan kalangan Nahdlatul Ulama yang sebagian besar masanya tersebar di Jawa Timur. Oleh karenanya, menggandeng salah satu di antara keduanya dianggap hanya akan memperkuat suara di Jatim, tidak dengan wilayah lain. Sehingga mencapreskan Yeni dan Hovifah untuk mendampingi Anies kemungkinan basis dukungannya akan optimal di Jawa Timur saja, namun melemah di provinsi-provinsi yang lain, terutama di luar Jawa, ujar Umam.